Halo. Ya, halo Mas. Ya, wis langsung aja sila. Kita Ya, ngobrol aja. Bismillah. Apa kabar Mas Narko? Baik-baik ya, sorry. Soalnya saya diganggu pekerjaan. Ya, ya. Kita hari ini ngomong atau ngobrol ya, ngobrol santai ya Mas ya. Ngobrol santai tentang yang seperti Mas Narko bilang happy writing. Berarti menulis itu sebenarnya harus dengan perasaan bahagia gitu ya. Gitu ya. Atau Iya, proses kan. dari menulis eh, hasil dari menulis itu harusnya bahagia. Ya. Bagaimana Ibu Mas? Jadi Yang satu ya, atau yang tadi? ini pesertanya kita berdua aja ya. Ada Mbak Novi, tadi ada Mbak Ida, ada Mbak Vera. Mudah-mudahan yang lainnya sebentar lagi bergabung. Jadi, anu Mbak, jadi eh, yaitu sebetulnya saya happy writing itu benar. Jadi setelah menulis itu kemudian merasa plong. Jadi merasa gitu. Jadi itu yang disebut happy writing. Tapi begini, sebetulnya mau saya revisi itu saya nggak nyangka kalau itu ternyata dijadikan player gitu. Dijadikan apa eh, dijadikan promo itu di Facebook, saya nggak nyangka. Sebetulnya yang sesuai itu adalah namanya itu expressive writing, jadi Ekspresif. menulis ekspresif ya. Waduh, Hmm, ini saya diganggu lagi nih sama kantor nih. Aduh, ini iya, sebentar mbak, saya instruksi sebentar ini. Aduh, sebentar ya mbak. narasumbernya sibuk. Oke, monggo, monggo. Yana, kabar. Tetaplah di sini ya. Ya, ya, Darko, nggih, nggih. Ya, 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 jadi ini error. Jadi begini, ya memang kan mulainya jam 8 tadi. Ini di kantor ada sedikit error. sedikit masalah ya. Ya, ada karena ada kerjasama kan ini orang yang Tapi koneksinya putus-putus nih Mas Narko. Kalau di saya gitu Mas Narko. Hmm.
Assalamualaikum Cuk. Mbak, kita nggak usah ngomong topik ini. Sudah, sudah mengecewakan saya soalnya. Kita ngomong santai-santai. Ini soalnya di hujan ini. Dari pasar hujan pagi. Mulai tadi pagi hujan terus. Mulai jam 9 pagi hujan sampai sekarang ini masih hujan gerimis. Sidoarjo gimana? Oh, enggak hujan. Oh, sini udah 2 hari berturut-turut hujan ini. Ya, saya sampai ya gitu. Ya, jadi gini Mbak, saya jelasin. Jadi begini, menulis happy writing itu adalah bagaimana menulis, kemudian dengan menulis itu menjadi happy, perasaannya menjadi plong. Tapi sebetulnya aslinya itu namanya bukan happy writing. Aslinya itu adalah namanya itu expressive writing. Atau kalau bahasa Indonesia itu namanya menulis curhat. Nah, gitu, menulis tapi untuk curhat. Untuk curhat. Oh, curhat. Ya, menulis tapi untuk jadi curhat. termasuk FB itu menulis juga ya? Apa? Nyetatus. Yang nyetatus di FB itu termasuk yang menulis untuk perbaikan mental gitu? Oh ya, itu bisa, tetapi itu anu aja itu bagian kecil aja itu. Kalau menulis ekspresif itu begini, jadi kita sediakan waktu khusus gitu ya. Ada baiknya kalau kita sedang ada masalah gitu ya, terus tiba-tiba kita ingin mengungkapkan, tapi nggak ada teman untuk diajak curhat, atau malu kalau itu kita curhatkan ke orang. Kan ada juga kan tipe-tipe orang malu kan, nggak bisa menceritakan apa namanya salahnya ya, berbagi dengan temannya. Atau mungkin itu terlalu rahasia gitu ya, kalau diungkapkan ke orang lain ya merasa nggak enak. Tapi itu menekan, itu menyesakkan gitu kan. Nah, ketika itu seseorang bisa melakukan expressive writing. Jadi ketika itu dia bisa curhat dengan menulis. Ya itu kayak ngomong dengan diri sendiri aja. Misalnya begini, hari ini ya kan saya benar-benar sebel, itu kan teman kerja saya yang sebetulnya sahabat saya selama ini ternyata menyakiti saya. Misalnya kayak gitu. Jadi itu kayak kita curhat aja ke orang lain, tapi kita nulis dan harus ditulis tangan. Nggak boleh ditulis pakai komputer. Kalau bikin status kan pakai komputer, kan pakai laptop. Nggak bisa pakai HP gitu. Nggak. Itu harus pakai apa namanya? Pakai tangan nulisnya. Karena gerakan tangan ini sambil gerak, sambil nulis itu juga menyalurkan energi stres itu. Jadi begitu. Jadi dengan menulis, ya menulisnya nggak harus rapi ya, selaras dengan ini gejolak yang ada di hati. Selaras dengan gejolak yang ada di hati. Gimana? Harus pakai tangan ya Mas ya? Harus pakai tangan ya? Ya, jadi nggak punya tangan ini nggak bisa. Harus punya tangan. Jadi itu harus pakai tangan. Tapi ya, jadi keharusannya itu begini. Nulisnya harus pakai tangan. Kedua, ya tentu harus bisa baca tulis. Gimana mau curhat kalau bisa tulis kan ya, harus bisa baca tulis ya. Harus pakai tangan. Karena begini, tangan itu bagian dalam expressive writing ya, dalam menulis sebagai curhat itu, tangan itu bagian dari katarsis, dari pelepasan. Jadi dengan kita nulis gitu ya, tangan digerakkan gitu, sambil mengeluarkan unek-unek yang ada di pikiran. Nah, unek-uneknya itu dikeluarkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, tangannya itu bergerak. Nah, itu katarsis, itu pelepasan juga. Jadi selain melepaskan apa yang ada di pikiran, tangan juga ikut gerak gitu kan. Nah, itu bagian dari proses terapi. Jadi ekspresinya kalau pakai tangan ekspresinya misalnya marah gitu ya. Marah begini. Marah itu bukan begini ya, bukan marah mengorot-orot gini.
saya marah, memang kurang ajar ini si A si B ini. Bahkan kalau bisa ya apa namanya, kalau orang Surabaya bilang meso gitu, oh memang jancuk ini ya tulis saja. Jadi ditumpahkan semua, isi hatinya ditumpahkan. Itu sama kayak orang bikin buku harian. Kayak orang bikin buku harian itu, kan bikin buku harian. Iya, iya. Cuman selama ini buku harian tuh kesannya kan tulisannya bagus, itu enggak. Pokoknya kita punya unek-unek langsung ditumpahkan. Jadi ditumpahkan itu kan artinya nggak pakai mikir tuh, nggak pakai mikir. Pokoknya ada yang di pikiran itu jadi unek-unek dikeluarkan. Nah itu namanya menulis ekspresif. Atau kalau di Indonesia kan namanya menulis curhat. Nah itu. Nah, jadi begitu. Gitu. Jadi nggak perlu ilmu tentang menulis. Oh bukan, Karena nggak perlu. Jadi ini bukan menulis untuk kepentingan publikasi, bukan. Jadi bukan ini menulis nanti kemudian dipublikasikan di mana, itu enggak. Ini menuliskan unek-unek sendiri, ya kan? Kalau unek-uneknya nanti sudah ditumpahkan semua, hati terasa plong, itu selesai prosesnya. Enggak terus kemudian tulisannya itu diupdate untuk status di medsos, enggak. Enggak. Jadi ya, terima kasih. jadi begitu. Jadi ini menulis ya, menulis untuk diri sendiri. Yang menulis Mas diri Marco, sendiri, ya. Kenapa? saya itu biasanya kalau unek-unek ya, karena sekarang namanya buku diary dan lain-lain itu kan sudah jarang dipakai orang ya. Maksudnya kalau buku-buku note kecil itu biasanya saya pakai nulis untuk catatan kerjaan gitu ya. Kalau untuk unek-unek, habis mimpi, terus perasaan itu biasanya saya ketik di note di HP gitu. Itu juga nggak bisa dikatakan ekspresi. Kalau di HP itu kita bikin semacam catatan gitu ya, catatan kecil aja, itu belum termasuk menulis ekspresif. Jadi menulis ekspresif itu nggak bisa. begini, memang kalau orang nggak terbiasa memang nggak ini ya. Jadi menulis ekspresif itu begini. Saya biasanya kalau saya sendiri itu saya pakai buku yang gede itu, atau minimal ya buku tulis yang kayak anak sekolah itu loh. Itu biasanya saya punya banyak itu buku itu. Jadi dan iya karena memang saya harus sendiri, disediakan ya. ya karena saya sendiri dan harus disediakan, dan karena banyak yang, dan saya itu orang yang gampang stres gitu kan, makanya itu buku itu selalu ada di pinggir tempat tidur saya. Terus saya kalau kemana-mana itu bawa tas ya, di dalam tas itu juga ada bukunya. Jadi ketika saya sedang memikirkan sesuatu dan itu agak ruwet gitu, itu saya catat langsung di situ, saya tumpahkan gitu kan. Iya. Dena harus pakai tangan penulisnya. Iya, Dena katanya Mas Narko harus pakai tangan. Makanya kalau nggak pakai tangan kayak saya nulis di note HP gitu bukan termasuk bisa ini ya. Nah, kalau yang di HP itu kan itu seperti menulis catatan-catatan penting supaya kita masih ingat, mungkin kita sore ini mau ngapain, besok pagi mau ngapain gitu kan, mungkin seperti itu ya. Saya nggak tahu yang dilakukan Mbak Ita seperti apa. Kalau kita bikin catatan-catatan tentang apa yang akan kita lakukan, atau mungkin kita mau mengingatkan siapa, atau kita takut kelupaan untuk tidak melakukan apa, terus kita catat, itu nggak termasuk. Itu namanya reminder, itu bukan reminder. Dimaksud seperti itu. Kalau menulis ekspresi itu bukan lagi. Efeknya beda. Itu juga. Efeknya kenapa? Efeknya beda kalau menulis dipakai ketikan gitu. Oh, diketik. Sama enggak, kalau diketik nggak bisa itu. Karena menulis curhat itu kita menulisnya itu dengan emosi. Jadi kadang mungkin ada marah, ada rasa sedih, ya, ada rasa jengkel, gitu ya, ada ketersinggungan gitu. Itu kalau diketik pakai HP kurang ini. Kalau pakai tangan ya, ditulis di kertas gitu ya, pakai pena, pakai pensil atau pakai spidol, pokoknya tangannya harus gerak. Karena tangan ini digerakkan, itu sekalian bagian dari katarsis, bagian dari pelepasan. Kalau menulis di HP ya bisa sih, bisa kayaknya ya bisa gitu ya, kita curhat di catatan sendiri di note di HP gitu, bisa juga.
tapi itu kan HP itu kan kalau kita HP kan nggak mungkin kita HP-nya itu kita tekan-tekan gitu ya. Kita tekan-tekan itu kan nggak mungkin kan, nanti rusak HP kita. Sementara kalau kita nulis ekspresif itu, ya kan, itu kita bisa marah, menulisnya itu sambil dengan marah, sehingga bisa cepat itu gerakan tangannya, itu kan bisa cepat itu. Oh, kurang ajar ini saya, itu bisa cepat. Jadi kalau dengan HP kurang pas, tapi mungkin orang kadang sedang tertekan gitu ya, marah lagi sedih, yang ada HP, kertas nggak ada, nggak bawa pena, ya nggak apa-apa kayak di HP, tapi efeknya berbeda. Ini Mas, iya efeknya beda ya. Jadi kalau pakai ketikan tangan di HP nggak ada ngefek sama sekali, nggak memperbaiki segalanya, itu nggak ada perbaikan sedikit pun gitu ada. Ya ada, tetapi efeknya jadi efeknya itu efektivitasnya untuk melampiaskan atau melepaskan stres itu nggak sama, gitu kan? Jadi nggak sama, jadi begitu. Jadi begini, coba misalnya begini ya, kalau kita marah gitu ya, kalau kita marah, terus orang yang bikin marah kita itu ada di depan kita, terus dia langsung kita tonjok, itu kan rasanya lega toh, itu kan lega. Boleh. Ya. Marah gitu ya, terus orang yang bikin marah itu langsung kita hajar gitu di depan kita, kan lega kan, ada pelampiasan kan gitu. Nah, coba kalau kita marah, kejengkelan kita ditulis di HP gitu, kan rasanya beda kan? Rasanya beda kan? Misalnya kita sedang marah gitu, terus kita meluapkan kemarahan, kita tulis di HP, itu beda. Nah, begitupun dengan kalau kita marah, antara ditulis di HP kemarahan kita gitu, dengan ditulis langsung di apa ya, di kertas gitu, itu seperti kita meluapkan emosi. Jadi kayak beginilah, ketika kita sedih terus, atau ketika kita jengkel, kita terus memukul kayak memukul bantal kayak gitu kan, efeknya beda itu. Dengan ketika jengkel kita nulis di HP itu kan beda. Nah itu jadi ada energi yang kenapa? Menurut pengalaman Mas Narko ya, ketika kita sudah selesai nulis di kertas gitu ya, nulis pokoknya entah sedih, entah ekspresi marah, sedih atau apapun gitu, itu apa setelah itu lega, dan kemudian kan gini, kalau orang marah kadang-kadang orang bisa memaafkan ya, ketika memaafkan habis nulis gitu sama orang itu sudah tidak apa-apa, sudah ketawa-ketawa lagi gitu loh. Apakah efek itu bisa terjadi gitu? Jadi begini, menulis ekspresif itu atau menulis curhat itu begini, itu tidak otomatis itu adalah kemudian berarti solusi tuntas atas sebuah persoalan, enggak. Tapi itu semacam pelepasan atas tekanan. Jadi kita lagi tertekan ya, terus kita nulis, ya kan, menulis ekspresif itu kita semacam kita curhat ke orang. Kan misalnya seseorang ya, si A katakanlah, si A curhat ke B. Ketika habis curhat itu kan dia melepaskan plong, tapi belum tentu ada solusi itu, belum tentu. Kalau saya katakan itu setengah solusi. Jadi kalau sudah plong kan kita mikirnya jadi enak. Mikir solusinya kan jadi enak. Gimana nih? Nah itu jadi enak. Jadi sebetulnya menulis ekspresif atau menulis curhat itu sama dengan begini. Itu semacam kartu pelepasan. Itu semacam sepertiga atau setengah jalan aja bagi penyelesaian masalah. Jadi itu nggak otomatis menyelesaikan masalah, tapi itu bisa mengantar seseorang pada penyelesaian masalah, karena setidaknya itu membuat plong. Hati ini menjadi lebih lega. Nah, ketika itu kan berpikirnya bisa lebih tenang, kan? Gitu kan, bisa lebih. Jadi kalau gitu kan? Kalau marahnya 100 itu habis nulis jadi 80, jadi 70 gitu ya. Kita bikin skala gitu ya, skala. Kalau bikin skala 1 sampai 10 gitu ya. Setelah itu kita tumpahkan, kayak kita curhat gitu ya.
mungkin kemarahan kita awalnya 10. Setelah kita tumpahkan bisa saja itu kemudian turun menjadi 6. Nah kan lumayan, sudah lebih apa ya, lebih bisa mengendalikan diri. Kan? Ya, mengendalikan diri. Terus bisa berpikir ya, berpikir. Nah, oh saya harus kita berpikir jernih, berpikir apa namanya, karena apa? Ketegangan atau emosi atau tekanan awal itu sudah berhasil dikeluarkan dulu. Nah kalau ketika emosi sambil mikir itu kan bawaannya mesti negatif. Kita jengkel atau kita lagi menghadapi seorang yang bikin kita marah. Terus pada saat bersamaan itu ketika kita lagi marah itu kita cari solusi. Oh pasti ya solusinya mesti negatif. Mesti solusinya destruktif. Pasti apa namanya enggak baik. Gitu, Mbak. Ini Dena ini cuma nulis komentar habis itu menghilang ini kelihatan. Mas Tarko itu ya, jadi disarankan memang ya, kalau menulis itu untuk mengungkapkan perasaan atau melepaskan rasa marah, itu jangan di media sosial ya, kalau menurut Mas Tarko gitu ya? Ya, sebaiknya media sosial kan bukan untuk itu ya. Kalau menurut saya, karena banyak sekali kan, karena banyak sekali orang-orang yang seperti itu marah-marah di media sosial. Menurut saya itu, mungkin media sosial itu bukan tempat ya, dan media sosial itu bukan bagian dari cara untuk menumpahkan apa namanya unek-unek, bukan. Sebaiknya sih tidak, saya nggak merekomendasi ya, karena apa, itu namanya media sosial atau apa ya, itu kan sebetulnya itu kan kayak begini, itu kayak pasar kan, itu kan kita kemudian menumpahkan unek-unek kita di pasar kan. Nah orang di pasar itu kan macam-macam itu. Nah orang di pasar itu kan macam-macam, ada yang karakternya seperti ini, nanti terus kemudian dia memberi respon, ya komen, like atau apa, nah itu tambah nggak karu-karuan nanti. Nah medsos itu buat pamer aja sama pencitraan, buat pamer kalau sudah bisa nyanyi drakor ya. Soalnya kadang-kadang saya itu suka nulis di medsos panjang gitu cerita gitu. Ya cerita gitu. Ya kalau cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita yang berbagi, cerita yang positif atau yang informatif gitu ya, menginspirasi orang, memotivasi orang, nggak apa-apa, itu bagus itu di Facebook atau di media sosial. Tapi kalau marah itu kemudian kita di Facebook, pertanyaannya kan memang kemudian ada solusi atau kemudian orang kemudian menawarkan solusi, memberikan solusi, malah bisa saja dibully kan, nggak tepat lah. Saya kira media sosial itu bukan untuk itu. Media sosial itu semacam apa ya, panggung di tengah pasar itu. Ngapain kita kemudian menumpahkan unek-unek itu di panggung yang dilihat orang satu pasar gitu kan? Itu. Iya. Kecuali kalau seolah-olah kita di pasar kayak orang gila jadinya Mas ya. Orang di pasar. Kecuali kalau itu memamerkan gitu kemampuan menyanyi, pose-pose yoga, ada gitu, itu mungkin menginspirasi ya. Atau misalnya kalau kita ya untuk jualan, nah itu nggak apa-apa, itu positif untuk jualan, itu harus dimanfaatkan ke arah sana. Nah, untuk berbisnis lah istilahnya gitu ya. Iya, itu ya, memamerkan menyanyi, apa itu, ngamen ya. kayak saya dan Dena suka gitu. Pokoknya intinya begini, kalau di medsos itu nggak usah ngomong tentang pribadi, tentang privacy. Gimana caranya ngomong di medsos itu ya? Kenapa? Oh iya, oke. Kalau menulis itu supaya kita bisa itu kan pemecahan masalah itu kan macam-macam ya, nggak cuma sekedar marah atau sedih terus kita nulis di itu ya. Kadang-kadang kita punya masalah yang sulit kita pilih gitu. Itu menulisnya tetap di kertas atau gimana Mas? Atau gimana caranya? Begini, sebetulnya menulis
ekspresif itu hanya salah satu cara. Tapi ada orang yang karakternya nggak cocok, dia punya masalah itu harus ditulis, enggak. Kadang yang punya masalah itu ada yang diceritakan, kan begitu kan, atau dilampiaskan ke apa gitu kan, atau dia karena dia mungkin kualitas spiritualnya itu lumayan, mungkin dia langsung dilaporkan ke Tuhan gitu ya, lewat doa, lewat sholat misalnya gitu, melalui meditasi juga. Jadi menulis curhat itu memang bukan apa namanya ya, semua orang seperti itu, enggak, bukan menjadi kebutuhan yang harus apa namanya digunakan oleh setiap orang, enggak. Jadi cuman salah satu ya, salah satu cara ya. Cara saja untuk melampiaskan emosi. Karena ada orang melampiaskan emosi itu pergi ke pantai, terus teriak-teriak, karena ada juga. Ada orang melampiaskan emosi itu kemudian sambil nyanyi-nyanyi. Sambil nyanyi-nyanyi ada itu. Jadi orang yang hobi nyanyi itu hati-hati, itu belum tentu orang yang bahagia. Itu bisa jadi nyanyi itu pelampiasan, katarsis, ya, pelampiasan tekanan. Jadi ada yang lewat nyanyi, ada yang lewat teriak-teriak, gitu ya. Atau ada yang dia menyendiri pergi ke apa ya, ke tempat yang sepi, melihat pantai kayak gitu, ada macam-macam. Nah, kenapa? Bertapa. Nah, meditasi ya, meditasi. Ada juga yang seperti itu, meditasi, dia apa ya, menyepi dari keramaian. Tapi di antara cara itu ada juga yang dengan menulis gitu. Jadi menulis itu salah satu aja dari sekian cara untuk pelepasan emosi. Jadi salah satu aja, dia bukan satu-satunya. Nggak perlu keahlian khusus untuk menulis, nggak menulis ekspresif itu nggak belajar. Ini bukan kayak menulis berita, menulis novel, menulis artikel, atau menulis apa, misalnya mencolot sudah biarin aja, yang penting itulah ekspresi ya, ekspresi. Nah, tulisannya cakar ayam nggak apa-apa. Cakar ayam memang berarti beruntung ya buat yang ini yang nggak bisa mengekspresifkan kondisi seperti saya kan, kalau marah itu nggak bisa ekspresif gitu, paling ya nangis gitu ya. Nah, ada itu. Nangis itu juga salah satu cara, karena nangis itu adalah salah satu cara alamiah yang memang sudah diciptakan Tuhan. Jadi didesain sedemikian rupa ini dalam penciptaan manusia itu, sehingga manusia itu bisa menangis. Karena menangis itu melepaskan hormon-hormon stres. Dan air mata keluar itu setelah diteliti, air mata itu mengandung apa ya, hormon-hormon tertentu, jenis-jenis hormon tertentu, yang itu termasuk hormon-hormon pelepasan air mata. Jadi jangan disepelekan menangis itu. Jadi saya pernah menulis itu tentang the power of air mata, the power of menangis. Iya, menangis itu. Saya beruntung dong kalau gitu ya. Juga. Oh iya. Karena saya itu termasuk bank. Iya, menangis. Bank. Karena sudah terkena itu gembengannya. Ya, menangis itu nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Menangis itu bagian dari ekspresi untuk melepas. Itu wajib. Jadi Nabi saja menangis. Nabi saja juga menangis. Halo? Iya, oke. Nabi kan, Mas. Nabi saja kan bisa menangis juga kan, Nabi kan. Jadi menangis itu nggak apa-apa. Malah apa-apa ya. Sebetulnya kalau kita itu sedih itu ya. Kalau sedih dipendam, mestinya kita itu harus terharu, harus meneteskan air mata, tapi ditahan, itu sebenarnya malah destruktif, itu malah merugikan itu secara psikologis ya, secara psikis ya. Terutama laki-laki. Kan secara sosial itu kan ditanamkan, laki-laki itu nggak boleh menangis, laki-laki itu harus tegar, kan begitu kan. Itu menurut pakar
ahli air mata, itu saya lupa namanya ya, ahli air mata itu ya, orang Amerika itu justru sebuah paham yang keliru. Bahkan laki-laki kalau menghadapi sesuatu yang mengguncang gitu ya, apa-apa menangis. Ya kalau sungkan menangis di tengah orang banyak atau di tengah beberapa orang, ya sudah dia masuk kamar menangis sendiri sambil berdoa. Ya. Jangan Dari terus, pengalaman, ya dari pengalaman sih kalau sedih, marah gitu ditulis, terus air matanya ngucur ke kertas itu ya Mas ya. Oh itu jadi kenang-kenangan ya. oh itu jadi sinetron itu. Jadi sinetron kalau itu. Ya, jadi Kalau itu kenang-kenangan jadi, loh gitu. enggak, itu jadi cerita sinetron sama drama Korea kalau itu. Iya, iya, iya. Oke, Mas Narko. Jadi Oke, intinya seperti itu ya. ya. Nanti disambung Sederhana lagi sekali aja sebenarnya. di kesempatan yang lebih enak gitu ya. Mudah-mudahan nanti nggak gaptek lagi. Iya, 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 iya. Ya, mudah-mudahan ya Mas Narko. Ini nanti juga saya rekam. Jadi Hmm, yang nggak melihat di jam langsung. ini bisa melihat di jam-jam lain gitu ya. Oh, nah. Bisa Nanti kalau memang bisa oh ada tips-tipsnya yang lebih detail, saya oh tetap. ya Ya. ya boleh nanti bisa dicoba. Hmm, Oke, Mas ya, Narko, ya terima sama-sama. kasih waktunya. Ya, Terima kasih waktunya. ya, Dan mudah-mudahan next kita bisa lebih baik lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang ya. apa ini ya, macam-macam ya tentang kesehatan mental Macam-macam yang lah. sekarang ini memang Kembangan. dibutuhkan di masa-masa seperti ini. Ya, ya, terima Ya, kasih sama Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.